Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para bapak, para ibu, jamaah Masjid Nahdlatul Ummah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Al-Qushairi rahimahumullah menyatakan bahwa jika puasa itu haikulnya, al-ghayatul quswanya, tujuan akhirnya adalah menjadi pribadi-pribadi yang muttaqin, maka setidaknya kepribadian orang yang berpuasa itu tercermin dari kata takwa. Jadi kata takwa yang itu menjadi tujuan dari kita berpuasa itu harus menginternalisasi, harus tercermin pada orang-orang yang berpuasa. Takwa terdiri dari 4 huruf: ta, qaf, wawu, dan ya. Ta itu simbolisasi dari tawadhu. Jadi orang yang berpuasa hendaknya memiliki mentalitas tawadhu. Orang yang andap asor, orang yang tidak sombong, orang yang tahu diri, koreksi diri, itulah mentalitas orang yang berpuasa. Sekarang kita berpikir dan merenung bagaimana Ramadan menyadarkan kepada kita, bagaimana Ramadan menyadarkan, mengingatkan kepada kita bahwa hakikatnya kita ini memang bukan siapa-siapa. Kita ini makhluk yang syarat dengan kekurangan. Kita bisa rasakan lah. Kita berpuasa itu kan sebenarnya hanya mengurangi makan sekali, ya kan? Makan pagi maju di sahur, kemudian hanya mengurangi makan siang. Tapi ironisnya adalah kita sadar betul bahwa orang yang berpuasa dengan mengurangi 1 makan saja, maka itu membukakan hati kepada kita bahwa betapa kita ini adalah orang yang sangat-sangat lemah. Mengapa kemudian di waktu bulan Ramadan ini orang menjadi sangat lemes? Padahal hanya tidak makan sekali. Seolah-olah menjadi orang yang paling menderita di dunia. Ya. Jadi fakta menunjukkan di lapangan bar subuh turu seperti yang saya singgung tadi pagi. Itu kan menunjukkan betapa kita ini makhluk yang tidak bersaya. Secara fisik kita itu kalah dengan ular. Ular itu konon karena saya tidak bisa berdialog dengan ular. Konon ular itu makannya adalah 8 dino pisan. Ya kan? Ular itu hanya makan 30 atau 1 bulan sekali. Itu luar biasa ganas, garang. Sampean itu loh. Tidak makan sekali, loyonya ndak ketulungan. Nah ini kan mestinya hal-hal seperti ini membukakan cakrawala kita betapa kita ini menjadi makhluk yang sangat-sangat lemah. Kalau kita sadar bahwa kita ini makhluk yang sangat lemah, maka apa sih yang mau kita sombongkan? Apa sih yang mau kita sombongkan? Mau sombong kuat, kalah dengan ular. Fisik mau kuat-kuatan dengan gajah, juga kalah dengan gajah. Apa sih yang mau kita sombongkan? Sehingga mentalitas tawadhu, andap asor, tahu diri, sadar diri, koreksi diri, itulah mentalitas yang harus dimiliki oleh orang yang berpuasa. Takwa, tawadhu. Yang kedua, mentalitas orang yang berpuasa adalah tercermin dari qaf. Qaf itu qanaah. Nerimo, tidak rakus
tidak ngongso-ngongso dalam bahasa Jawa ini. Selama siang hari lah kita bisa mengalami betapa ironi kehidupan kita menunjukkan baru saja kita sahur, habis subuh sudah dimulai kelompok-kelompok makanan. Nah, yang tertawanya kenceng itu ibu-ibu. Baru saja dimulai mulai sahur, habis selesai sahur baru kultum, baru mendengarkan kultum. Mulai kultum itu obrol berapapun dicegat itu. Ini ngomong yo cendol yo cendol stop. Yo kangkung stop. Betapa luruh makanan dikumpulkan lagi itu mulai habis subuh itu. Apalagi kalau siang hari kita saat-saat lapar. Di saat kita lapar jam 2 siang kemudian kita masuk ke pasar Legi misalnya, kita lihat ada orang cangkruan minum es degan, kita melihat orang yang minum es teh, apa yang terbayang oleh kita? Seger. Seger. Tite nang kowe buku aku tak mangan sak wakul, kan begitu kan? Tite nang buku aku pokoke ngombe sak ceret es sirup. Apa es degan. Itulah bayangan-bayangan kita. Tetapi ketika azan maghrib dikumandangkan Allahu Akbar, benar satu wakul? Tidak kan? Benar satu teko? Tidak. Itulah realitas yang sesungguhnya dari hidup dan kehidupan ini. Ya? Bahwa kita itu betapa selalu dibayangi oleh keinginan-keinginan, bukan dibayangi oleh kebutuhan yang sesungguhnya. Bolehlah kita itu berimajinasi tentang kebutuhan-kebutuhan itu, tetapi jangan sampai kemudian imajinasi-imajinasi itu kita mengejar dunia ini sampai kemudian kita lupa akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa yang setiap hari kita jalani itu paling tidak mestinya mengarah ke situ, membangun kesadaran bahwa yang kita butuhkan itu saya itu loh ora ono sak piring itu. Sekarang saya itu makan itu sedikit sekali. Tapi saya saya kurangi betul itu. Jadi setiap hari saya nimbang badan itu. Kurang berapa on satu hari ini. Nah, jadi puasa memang harus banyak merenung, banyak berpikir. Nah, bagaimana bisa berpikir kalau puasa hanya dihiasi tidur terus itu? Kan tidak ada berpikirnya itu. Nah, kita kurangilah tidurnya, kita kurang tidur iya, tetapi jangan banyak-banyak, gitu ya. Yang ketiga adalah mentalitas orang yang berpuasa itu adalah wirai. Wirai itu adalah orang yang mampu menjaga diri, menghindarkan diri dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu kita lakukan pada waktu puasa. Jangankan yang haram, yang halal saja ketika kita sudah diaba-aba oleh imsak as-salatu wassalamu alaik, kita sudah berhenti. Padahal itu makanan halal itu minuman halal itu. Kita bisa menjaga diri. Kita bisa menjaga diri. Apalagi dari yang haram. Yang halal saja kita tinggalkan, apalagi yang haram. Sehingga puasa ini sebenarnya luar biasa memberikan tarbiyah, pendidikan kepada kita ini. Jangan sampailah kemudian karena keinginan yang berlebih itu sampai kita merambah kepada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam hadis sahih disebutkan seseorang yang makannya ketutan barang haram itu selama 40 hari doanya tidak akan didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di antara salah satu doa tidak mustajab itu karena makanan kita, minuman kita barangkali itu terselip haram.
Belakangan ada uji lab. Mengapa Nabi mengatakan 40 hari? Ternyata apa yang kita makan itu berputar di dalam tubuh itu, energi itu sampai zero itu 40 hari memang. Itu kan luar biasa. Jadi apa yang kita makan itu kemudian menjadi energi, ada yang menjadi sampah. Energi itu sampai nol betul itu 40 hari. Itu dokter yang mengatakan. Jadi shadaqah Rasulul. Maka dalam hadis dikatakan fa'anna yustajabu. Bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Wa mat'amuhu haramun, makanannya haram. Wa masrabuhu haram, minumannya haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya haram, dan lain-lainnya. Puasa mendidik dari kita. Jangankan dari yang haram, yang halal saja kita bisa menghindari. Yang terakhir, bahwa puasa ini hendaknya membentuk kepribadian menjadi yakin, menjadi orang-orang yang yakin. Dan puasa sudah menempa itu kepada kita semua. Saya sering memberikan contoh begini. Kalau Allah melalui hadis qudsi mengatakan as-shaumul li wa ana adzibih. Jadi puasa itu memang antara kita dengan Allah. Yang tahu hanya kita dengan Allah. Jadi kalau habis subuh itu jangan naik sepeda motor, kemudian ke pasar Pulung, kemudian masuk warung, tidak ada yang tahu itu. Bojone sampeyan yo ora roh, anake yo ora roh, adik yo gak roh, mangan wareg terus mulih macak lemes. Terus turu meneh. Itu kan tidak ada yang tahu itu. Tetapi saya yakin kita tak satu pun yang melakukan itu. Mengapa? Karena kita sadar betul bahwa ibadah yang kita lakukan, puasa yang kita lakukan ini kita dedikasikan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi puasa itu adalah ibadah yang ikhlas, yang tahu hanya kita dengan yang Allah. Bahwa kemudian ada, faktanya ada itu, yang model begitu itu ada. Jadi yo sahur, yo melu sahur itu ada. Tapi insya Allah gak ono lah ini gak ono. Tapi faktanya ada itu. Semoga Allah meridhoi kita semua. Ramadan ini benar-benar bisa menempa, mendidik kita menjadi orang-orang yang tawadhu, orang-orang yang qanaah, orang-orang yang birai, dan orang-orang yang yakin akan seluruh perintah-perintah Allah itu mesti ada maslahahnya, ada manfaatnya bagi kita, sehingga kita ini benar-benar menjadi orang yang beriman, bertakwa. Allahumma amin. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.